Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku akan bercerita tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Cerita ini sesuai dengan tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Yuk kita simak bersama. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan. Salah satu rempah-rempah yang sangat terkenal dari Indonesia adalah cengkeh. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor pendorong yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor pendorong penjelajahan samudra yang ketiga adalah keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Atas dasar keinginan itulah bangsa Portugis singgah ke Ternate dan bangsa Spanyol singgah ke Tidore. Mereka masuk ke dalam kerajaan dan memecah belah kerajaan tersebut. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menguasai kerajaan tersebut. Faktor pendorong penjelajahan samudra yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang sangat luas.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kedua adalah ditemukannya bubuk mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Perkembangan teknologi yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, itulah teman-teman sedikit cerita tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia, di mana menjadi awal dari penjajahan di Indonesia. Masih banyak cerita yang lebih seru lagi, kita sambung minggu depan ya. Terima kasih.